Kalian udah lihat ya di belakang gua nih ada satu rumah customer kita. Ini kita lagi di daerah BSD. Dia minta kita untuk setupin tank. Ya, tanknya ukurannya sedikit tidak biasa guys. Jadi konsepnya tuh dia menyatu dengan dinding rumah. Jadi view-nya dapat dua, dari luar kelihatan, dari dalam living room juga kelihatan. Nah, ini sudah clear guys, sudah jadi, sudah finish. Semua sudah terpasang dengan baik, sudah kita isi air, kita lagi running atau tes air, ada kebocoran atau enggak. Nah, sekarang kita lihat, ini kan saya baru sisi depan. Sekarang kita lihat dari sisi yang bagian dalam. Yuk. Ini kan posisinya dari pintu masuk ya guys, dari sana pintu masuk, terus sudah kita langsung kayak, ini kayak ruang tamu gitu. Jadi orang masuk, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi sini belakangnya ada ginian. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Vide, masih di channel Java Pet & Co, edisi setup. Hujan. Nah, jadi kali ini kalian udah lihat ya di belakang gua ini ada satu rumah customer kita. Ini kita lagi di daerah BSD. Dia minta kita untuk setupin tank. Ya, tanknya ukurannya sedikit tidak biasa guys. 151 kali 90 tapi tingginya 130 ya. Nah, jadi ini di belakang ini udah jadi nih. Kita udah kelar ngelem kaca. Hari ini kita lagi mau masukin SAM dan piping serta pemasangan alat-alat ya. Nanti setelah itu kita akan isi air langsung kita runningin. Cuma ini posisinya nggak di sini guys ya. Nanti kita akan masuk ke dalam. Jadi konsepnya tuh dia menyatu dengan dinding rumah. Jadi view-nya dapat dua, dari luar kelihatan, dari dalam living room juga kelihatan. Nah, memang ukuran tank yang seperti ini nih belakangan ini lagi ngetren guys, karena beberapa customer kita tuh, terutama buat kalian semua yang mungkin di area atau di rumahnya tuh area buat akuariumnya tuh nggak gitu lebar, nggak gitu panjang. Nah, kita bisa main tinggi nih. Jadi konsepnya nanti kalau dari dalam, kalau ini udah masuk, dia bawah kabinet, nanti ketutupan sofa. Gitu. Jadi kita kalau mau maintenance itu dari depan guys. Ya, depan ini nanti kita akan bikin pintu. Nah, kalau dari dalam posisinya view-nya cuma akuarium, sama atasnya tuh juga udah kayak topper kabinet gitu loh. Jadi kayak kitchen set lah gitu. Nah, itu buat di atas tuh buat tempat taruh lampu-lampunya guys. Jadi dalam tuh dapetnya view-nya clean, akuariumnya doang. Nah, itu enak banget. Bisa jadi kayak pembatas ruangan, bisa juga jadi kayak pengganti dinding gitu ya. Cakep lah pokoknya. Nih gambarnya nih kalau udah jadi nih kayak gini visualnya nih.
Hari kedua, tim Java setting tank freshwater BID tank series ya guys. Jadi ini built-in decoration. Kalau kalian lihat ya tadi di awal video kalian lihat ini masih kosong ya, masih belum kita dorong. Ini sekarang kita dorong akuariumnya, dan ini juga sudah dikasih kabinet meskipun ini belum di finishing HPL ya. Nah ini jadi posisinya seperti ini. Nah ini ukurannya 140-an guys. Kesananya itu 90, tingginya 140, view-nya 130-an guys ya. Jadi seperti biasa kalau stylenya kita di bawah itu kita akan tutup sedikit sekitar 3 cm supaya busa atinya nggak kelihatan ya. Nah jadi kayak begini ketutupan. Nah kemudian langsung dasar, dan di atas juga kita turunkan supaya ban-banannya dan lemnya nggak kelihatan guys. Jadi sampai sebatas air aja. Jadi view-nya 130 ya. Nah ini adalah BID tank series yang kedua. Ini sudah clear guys, sudah jadi, sudah finish. Semua sudah terpasang dengan baik, sudah kita isi air. Kita lagi running atau tes air, ada kebocoran atau enggak ya. Dan ini lihat nih masih banyak kotoran-kotoran apa ya namanya ya, mikroorganisme lah, ini banyak sebanyak. Nah ini kita lagi cycling, sudah isi air. Nah sump filternya seperti apa guys, kita cek dulu. Tipe sump filter low maintenance 2.0 itu selalu kita mulai dari collecting chamber yang pertama ini. Nah jadi sebelumnya OVB kita bagi dua ya, kiri kanan, karena ini kan posisinya freshwater tank, konon katanya mau piara koki guys. Dan juga kita kasih input air dari bawah. Nah jadi kiri kanan air turun itu 2 ya, sebelah sini juga 2. Nah lihat di sana. Nah ini lalu ditampung collecting chamber. Collecting chamber kita pakai brush, Kuria brush ya, 40 cm Kuria brush. Kalau nanti kotor tinggal cabut, cuci bersih, backwash ya. Sistemnya udah backwash bawah. Kemudian setelah collecting chamber langsung ke wet dry system. Ada Vivaria web cotton ya, Vivaria cotton, kapas dari Vivaria. Nah seperti ini, lihat tuh, karena saking rapetnya guys ya, ini baru isi air kotorannya udah kayak gitu ya. Jadi semua kesaring tuh sepadat itu guys. Jadi buat kalian yang nyari kapas ya, filter mekanik, nunggu apa lagi, langsung check out aja di toko hijau, toko kuning juga ada Vivaria web cotton. Ada 3 macam size S, M, L guys. Lalu setelah kita saring dengan menggunakan kapas ini, kalaupun masih ada kotoran-kotoran yang lolos, ini kita saring lagi 3 lapis pakai Kuria matte ya. Jadi yang terakhir ini matte. Nah, jadi mekanis kita 3 lapis guys ya. Kita saring 3 lapis. Nah, kemudian setelah itu kita ke filter biologis. Pakai apa? Sudah pasti Neomedia. Kita pakai yang terbaik. SSA-nya sangat tinggi, 3200. Kemudian nggak gampang rusak guys, nggak gampang keropos ya. Semakin lama dia nggak gampang keropos karena ini padat bentuknya. Jadi mau pakai setahun, 2 tahun, 10 tahun, seumur hidup juga ini nggak akan rusak. Nah ini yang hitam-hitamnya ini adalah bakteri starter dari Neomedia, udah kita pasang. Kemudian setelah biologis, nah ini ada kotorannya, ntar tinggal di backwash. Oke, ini debu-debu Neomedia nih guys. Nah kemudian chamber air bersih itu kita pakai pompa mantis 12.000. Nah kenapa kita pakai 13.000 guys ya, pompa mantisnya? Untuk return pumpnya kita pakai 13.000, itu ada tujuannya ya. Yang pertama adalah ya, kita tuh split inputnya tuh ada 2. Jadi dari dasar sama dari atas top ya, top return sama bottom return. Nah kita pakai 13.000 karena kita bagi menjadi 2 itu. Nah ini di sini lihat ya, kalian lihat ini. Nah ke sini ya. Nah ini kita bagi 2 nih, ke sini sama ke sini. Nah ini fungsinya itu kita untuk kunci. Kalau memang kita lagi nggak pengen pakai bottom, kita matikan bottomnya. Nah dari sini bottom ke atas, nah baru dari bawah dia keluar kiri kanan. Oke, supaya kotoran-kotorannya itu
semakin mendekati OVB. Kita dorong semakin mendekati OVB. Nah, di sini akan ada cabang lagi nih untuk ke sini. Nah, ini adalah fungsi untuk kuras. Kalau ini saya buka, ini air turun semua guys. Ya, ini buat kuras. Tadi kita pasangin selang lagi. Selang baru buang ke bawah. Nah, ini kemudian dari sini ini ke atas nih. Nah, kalau memang ini kita matikan, nah ini air nggak kemana-mana karena ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Ya. Nah, ini sekarang kita lagi setting untuk air semua naik dari bawah melalui atas. Yang atas tadi itu kita pakai sistemnya raindrop ya. Jadi kita pakai pipa yang rain pipe gitu, yang bolong-bolong. Nah, itu buat mempertinggi atau menaikkan kadar oksigen dalam air guys. Kurang lebih sekitar hampir 10 ya 8 kali sampai 10 kali lipat lah untuk water flow-nya, flow rate-nya. Kemudian untuk mencegah ini juga dari depan ya guys, dari depan kena sinar matahari juga. Untuk menekan proses pertumbuhan lumut juga kita pakai UV. Nah, UV-nya ini kita sudah pakai Vivaria UVC Sinking yang collaboration sama Philips. Jadi lampunya udah Philips guys. Ya, dan juga yang model baru udah sinking, ada pemberatnya. Jadi nggak perlu lagi ala-ala MacGyver diikat ke pompa, diikat ke batu gitu ya. Udah cukup kalian beli yang tipe sinking, sudah ada, dia udah nyemplung ke dalam. Ya, nah ini kita pakai UVC 9 watt 2 biji. Kemudian kita naikin ke atas airnya 2 input bawah supaya bisa menyapu kotoran-kotoran dasar. Nah, kalau kalian lihat nih kotorannya nggak ada yang di tengah, semuanya di pinggir-pinggir. Nah, nanti kalau udah ada ikannya, ini akan bantu nyapu masuk ke dalam overflow box. Sebenarnya bisa aja kalau sekarang kita akalin lagi, pompanya ini kita bikin sendiri. Jadi di bawah kita kasih pompa 10.000 sendiri lagi, atau mungkin 4.000, 6.000 gitu. Tapi nanti water flow-nya jadi terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar, nanti ikannya nggak tenang guys. Ikannya, karena ini kita kan nggak pakai mushroom ya. Jadi atasnya juga kita bukan mushroom, tapi kita pakai rain pipe. Nah, ini murni kepentingan estetika guys. Karena ini BID, jadi di bagian dalamnya juga kalau pakai mushroom itu nyiprat-nyiprat ya. Meskipun sudah ditutup, tapi nanti tutupannya nih nyiprat-nyiprat. Jadi kita pakai input air dari bawah sama dari atas kita pakai rain drop. Kelihatan kan dari sini? Nah, kurang lebih seperti itu guys untuk penjelasan dari SAM filternya. Nah, jadi mungkin tapi kalian kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya di kolom komentar, atau kalian mau DM di IG kita juga boleh ya. Nah, sekarang kita lihat, ini kan baru sisi depan. Sekarang kita lihat dari sisi yang bagian dalam. Yuk. Ini view dalamnya guys. Ya, kalau tadi kita lihat kan dari view depan ya. Nah, ini view dalamnya. Tapi gokil sih. Gua jujur mungkin baru kali ini ya, baru pertama kali ini gua setup, atau tim gua setup tuh, ownernya tuh seniat ini sih bikin decoration rumahnya ya. Dalam artian bukannya yang lain-lain juga nggak niat ya. Cuma lebih kepada enak banget ini. Jadi ini kan posisinya dari pintu masuk ya guys, dari sana pintu masuk, terus sudah kita langsung kayak ini kayak ruang tamu gitu. Jadi orang masuk, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi sini belakangnya ada ginian. Dan ini view-nya bawah kan mati ya, SAM filternya di depan. Jadi bener-bener dalam nih udah cuma kayak ya buat nikmatin gini aja. Tapi ini enaknya kalau malam guys. Ya kalau malam. Kenapa? Kalau sekarang kan dari sana soalnya ada matahari ya. Ini kalau malam, apalagi ini lampunya pakai Chihiros. Wah, udah gokil banget sih. Nah, nih cuma nih sekarang kita masih cycling ya, jadi posisinya masih berkabut sedikit, terus juga masih banyak kotoran-kotoran yang harus disedot gitu ya. Nah, tapi kalau kalian ya pengen bikin tank kayak begini, dan juga buat kalian yang mau lihat-lihat atau mau cari inspirasi, kalian bisa cek website kita di www.jasa-desain-akuarium-dan-kolam. Dan jangan lupa kalian follow IG kita untuk info-info menarik tentang dunia setup, tentang dunia akuarium,
tentang dunia filtrasi juga mungkin ya, Java_aquarium and pond. Nah, buat kalian yang pengen bikin tank-tank seperti ini, reef tank, shark tank, dan juga freshwater tank, goldfish maybe, predator, atau kolam bahkan, ya kalian bisa kontak ke nomor ini, sekedar untuk nanya-nanya dan diskusi juga boleh. Makasih banyak guys yang udah nonton sampai habis. Oke, gua Fide pamit dulu, bye-bye.